Oke, teman-teman, saya akan coba menganalisa suatu market yaitu AVAX ya, tanda AVAX virtual futures. Saya lihat di time frame 15 menit seperti ini. Lihat ini garis ini teman-teman, lihat perhatikan garis ini ya. Ini time frame 15 ya, time frame 15. Kalau kita lihat di 1 jam, coba dulu kita lihat di 1 jam. Kita lihat 1 jam sih masih konsolidasi ya dan mengarah akan naik. Nah, kita ngelihat di time frame 15 menit karena kita scalping ya. Karena kita scalping time frame 15 menit. Nah, ini gambaran di 15 menit, teman-teman. Masih konsolidasi di bawah garis ini. Di bawah garis ini MSID-nya nih, lihat ya. Masih di bawah garis ini dan biasanya saya kalau ini menarik. Nah, kalau analisa saya teman-teman ya, biasanya harga akan konsolidasi di daerah ring-ring ini ya teman-teman ya. Nah, ini akan harga di time frame 15 menit akan bermain di area ini aja dulu. 1, 2, dan gitu terus teman-teman. Dan untuk pola ini terus sampai berapa kali baru biasanya di break teman-teman ya. Dan ketika garisnya di break maka harga akan lanjut lagi ke daerah sini. Seperti itu biasanya. Dan analisa kita masih seperti itu, masih tetap harga akan going up ke atas. Dan kita akan melihat potensinya ya. Kalaupun itu harga ini bisa ditembus, maka potensinya larinya kemana, targetnya kemana, itu yang kita harus tahu. Yang pertama, kita buat paturan ketika harga ini naik, kita belinya daerah mana, terus stop loss di daerah mana, dan targetnya daerah mana. Nah, itu setting plan kita yang harus kita sebelum masuk ke market. Tentukan dulu entry point-nya di mana, SL-nya di mana, dan targetnya di mana. Yang paling utama adalah kita harus menghitung stop loss-nya dulu. Ketika kita sudah menghitung stop loss-nya, artinya kita berani menanggung risiko yang kita tanggung. Itu yang penting dalam suatu trading ya. Jadi ketika kita sudah trading, menanggung risikonya, artinya kita sudah tahu stop loss-nya, pada kita artinya nyaman ya trading ya. Yang namanya market itu kan volatile sekali dan selalu berubah-ubah. Paling nggak kita sudah bisa membuat suatu alasan kenapa saya beli di daerah sini. Itu aja yang penting untuk membuat evaluasi jurnal mingguan. Kita selalu buat jurnal. Nah, setelah saya menentukan area harga akan going up ke atas, maka akan saya tentukan namanya. Ini hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 di siang ya, kalau volumenya sedikit juga tidak begitu banyak. Kita pakai time frame 15 menit untuk menganalisa satu market. Saya biasanya menarik garis di sini itu teman-teman. Fibonacci di time frame 15 menit untuk menghitung target-targetnya ya. Ini kita sudah buat Fibonacci di time frame 15 menit. Nah, ini perhatikan teman-teman. Harga ketika berusaha menembus ini ya, lihat harga berusaha menembus ini terjadi penolakan ya, reaksi terjadi di daerah-daerah sini, lihat teman-teman. Berapa kali candle nih kalau dilihat dari time 15 menit, berapa kali reaksi ini tidak bisa tembus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kali 15 menit, ini harga berusaha nembus ini tapi terjadi reaksi, terjadi penolakan terus. Nah, gitu ya cara membacanya, dan lihat dari MACD-nya di sini juga, square-nya masih sudah agak terang, dan kita menunggu bar ini berwarna seperti ini mas ya, agak terang seperti ini, terang, dan candle kedua kita bisa masuk posisi, itu maksud saya. Kita masih menunggu teman-teman ya, dan biasanya kalau kita ngelihat dari golden ratio-nya adalah, misalnya saya beli di sini nih, ketika harga ditembus dia akan mencari daerah 0,38 dulu ya, biasanya koreksi lagi. Nah, seperti ini mungkin nanti kita punya satu gambaran teman-teman ya, seperti ini ya, di time frame yang
Dan harga ini break ya teman-teman. Break pasti nyari daerah ini dulu di golden ratio-nya. Nah, saya ubah warnanya. Saya pakai putih saja biar lebih jelas ya. Oke, biasanya kalau ini harga break teman-teman, saya buat harga kita belajar dengan saya. Kalau harga ini break daerah sini ya teman-teman, akan mencari daerah 0,38 dulu ya teman-teman. Biasanya terjadi di kosong dulu koreksi teman-teman. Koreksi turun lagi. Nah, setelah ini saya akan menunggu harga itu daerah sini teman-teman lagi. Balik daerah sini. Nah, ya. Atau dia masuk lagi ke sini paling jauh, ya. Biasanya kan market gitu. Bisa sampai di sini loh teman-teman. Dan masih dalam ring area ini, ya. Bisa dalam ring area ini saya buat garisnya, dan dari Fibonacci lihat 0,8 ini saya garis tebal lagi. Nah, seperti ini biasanya market itu volatile langsung market ya. Ini saya tembus. Nah, ini kalau harga balik biasa tembus balik target area sini, semacam bermain di area sini dan tidak jebol ini, sama si trennya masih going up ya ke atas, dan saya akan mengambil peluang itu lagi di sini teman-teman. SL saya kan tentunya sedikit ya. Daripada saya ngambil di sini, SL saya gede. Ya, saya menunggu marketnya di sini, sabar dan disiplin ya, saya bilang. Dan harga balik lagi ke atas, dan kita lihat pasti ngeliat candle-nya lagi. Ketika harga balik ke atas lagi tembus garis ini, maka dia akan cari area-area ini nih dulu rasanya. Nah, paling jauh mungkin di daerah sini dulu diambil teman-teman. Seperti ini. Dan terjadi sini perlawanan kuat sekali ya. Dan berapa reward yang kita bisa ambil? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, misalnya saya beli di sini nih. Dan ini teman-teman ya, saya selalu ngumpul di reward di sini. Dan SL kita sedikit ya teman-teman. Nah, sebenarnya di sini kita sembunyiin aja SL itu aman dah, daripada kita ngambil di atas. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Nah, plan kita terhadap apa virtual, apa terhadap USDT ya, virtual ya. Kita punya planning di minggu ini tanggal 2 Agustus 2021 di jam berapa sekarang nih? Sekarang jam 14.24 ya. Jam 14.24 dan kita analisa kita dan skenario kita berada di sini. Apakah memenuhi target? Nah, itu. Syarat dulu teman-teman, ketika ini sudah break ya, garis ini sudah break menuju area sini. Jangankan sampai di sini lah, paling enggak ini ya, ini kan terlalu jauh. Paling enggak ini kan sudah di break nyampe ke sini, dia koreksi lagi teman-teman. Nah, koreksi lagi daerah sini lah. Daerah sini dia paling turun ke sini ya teman-teman. Ya, paling sini baru masuk lagi dia going up ke atas. Itu biasanya terjadi dalam market dan area ini. Dari Fibonacci yang kita sudah buat garis, ya lihat. Dan skenario kita memang ada di sini teman-teman ya. Kita mengukur skenario kita. Jadi posisi kita adalah kita buy daerah sini. Ketika break ya teman ya, break mundur, singkat break garis pecah dan target kita ada di sini. SL kita ada di sini. Tetap kita sembunyikan SL kita ada di bawah ini. Oke, ini kita sembunyi SL kita. Nah, hasilnya juga lumayan teman-teman. SL-nya kecil, SL-nya di sini ya teman-teman. Kan kita ngambilnya. Nah, ini tetap kita sembunyikan SL-nya bawah ini. Berarti 8 berbanding 3 ya. Nah, ini seperti ini gambaran trading kita akan kita lihat ya. Kita akan tunggu hasilnya teman-teman. Itu gambaran plan kita di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2021 AVAX virtual USDT. Kita akan tunggu ya. Oke. Coba break ya. Ini kan kita belum tentu udah valid breaknya belum. Nah, kita menunggu candle yang berikutnya di 15 menit. Ketika candle ini berakhir di 15 menit di atas garis merah ini dan warna garis ini, lihat garis ini berubah. Jadi syaratnya adalah
berubah menjadi garis seperti biru ini, dan di barnya ini muncul candle warna apa? Warna hijau seperti ini dan agak terang. Ya, kalau isi muka agak terang baru kita melakukan namanya buka posisi. Nah, sekarang belum ya, belum valid, kita tunggu candle di 15 menit lagi. Tuh, dan kita analisa ya. Buka posisi ya, AVAX USDT virtual. Ini jam 15.48 kita sudah buka posisi ya di solid 10.10 ya. Dan kita lihat hasil akhirnya apakah sesuai dengan trading plan kita, dan target kita ada di area Fibonacci di 0.50 di time frame 15 menit. Nah, ini AVAX ya, kondisinya masih running hijau sih, profit baru 7%. Dan oke, kita akan lihat apakah sesuai dengan analisa target di hari Minggu ini tanggal 22 Agustus 2021. Oke, kita akan lihat nanti. Nah, oke teman-teman, kita ada lihat peluang ya di AX USDT virtual ya. Nah, di sini kelihatan ya teman ya, ini penggunaan MACD sudah mulai warna, lihat temannya sudah mulai terang dari sini ya, lihat nih. Sudah terang ya, garisnya sudah juga berubah warna dari merah berwarna. Jadi perhatikan teman-teman, cara buka posisinya ini kan merah nih garisnya, ini juga merah, gelap, gelap. Nah, perubahan ini, nah ini saya tandain. Nah, perubahan ini teman-teman, lihat perubahan ini ya. Perubahan ini di sini juga ada berubah teman-teman. Nah, ya, penggunaan SCD. Nah, tadi kita sudah buka posisi ya. Memang di sini kita sudah buy. Ini tadi sudah buy, nanti kita akan lihat hasilnya. Buy, di sini saya buy ya. Nah, target saya ada di ini targetnya. Paling jauh tuh di sini ya. Tapi target realistisnya sekarang saya akan menggunakan apa? Fibonacci retracement, dia berada di area 038 ya. Itu area golden ratio, makanya dia koreksi ya. Ini dari koreksi, ini ada target saya ada di sini. Oke, nah seperti ini ya, kita lihat hasil. Nah, ini lihat penggunaan Fibo juga. Ini lihat warnanya sudah berubah teman ya, ini juga berubah. Dan kita SL kita ada di daerah ini, kita sembunyiin SL-nya. Seperti itu gambarannya. Dan memang tadi tembus di 0,5, koreksi lagi, dan apa namanya, koreksi di daerah 0,3 golden ratio-nya Fibonacci 0,38, dan ketika ini break ditembus 0,5, biasanya kalau sudah di 0,6 tuh sangat potensi kuat menuju area ini sebenarnya. Area-area ini yang dituju. Nah, kita lihat aja, saya sudah buka posisi dan kita lihat hasilnya. Lihat sekali lagi saya umumkan ini, lihat perubahannya ya. Di garis ini merah berubah jadi biru, dan ini lihat, dan trennya sudah berubah sebelah, dan ini warna semakin kuat. Nah, kurang lebih begitu penggunaan dari MACD ya dalam mengambil suatu keputusan. Oke, kita ada beberapa posisi yang saya buka, ada 3 posisi atau 4 ya, dan targetnya nggak banyak-banyak sih ya, karena kita sistem adalah scalping ya teman-teman ya. Jadi maksud saya mengajarkan strategi penerapan MACD dalam mencari peluang-peluang ya, peluang-peluang yang ada di cryptocurrency. Ini hari Minggu dan memang market agak sepi ya. Biasanya kalau hari-hari biasa agak lumayan kencang lah. Oke gitu teman-teman ya, dan kita tunggu hasilnya. Thank you. Nah, ini teman-teman beberapa posisi yang kita buka, ada AX, ada AVAX, dan ada Herbar USDT ya, 3 posisi, dan Axis kita sudah buka ya. Dan kondisi masih jauh sih. Kondisi masih 11%. Nah, kita akan melihat sesuai dengan target nggak gitu. Oke ya, kita coba analisanya di Axis ya, kita coba lihat cara menggunakan MACD. Oke, thank you. Teman-teman, jadi setelah kita tunggu beberapa jam ya, ternyata apa USD virtual dia mampu break ya garis ini ya, dan sinyal itu sudah mulai berubah. Kalau teman lihat, nah ini garis-garis ini sudah mulai berubah, lihat, perhatikan teman-teman, ini sudah mulai berubah.
lihat warnanya di sini belum berubah ya. Kita confirm kalau sudah berubah, dan seperti biasa tarikan jadi pertanyaan kita, kalau dia mampu menembus Fibonacci 0,38, seperti kita ketahui Fibonacci set tarik garis Fibonacci di Retracement di time frame 15 menit bisa juga kita pakai. Nah, kita ini kan sudah break ya dari garis ini, dan ini sudah mengecil, lihat. Ini perhatikan teman-teman, ini sudah mulai mengecil ya. Saya bilang ayunan ini enak sekali. Ketika sudah mulai candle ada warna hijau di sini, 1, mulai 2, 3 dan terusnya. Nah, ini itu form sekali harga itu akan kuat naiknya. Dan ini sudah ada perubahan ya teman-teman. Nah, lihat nih, ini garis ini sudah warnanya ya, dan ini ada doji memang ya, terhadap beberapa candle nandain. Dan kita perhatikan apakah dia mampu menembus garis ini ya. Perhatikan ya, ketika 0,38 yang merupakan area dari terbentuknya tren ya. Kalau kita belajar Fibonacci 0,38 itu tren itu mulai dibentuk di area ini ya, 0,38, kemudian dia akan ngetes area 0,5, koreksi, terus candle berdiri, dan ketika penentuan tren yang seutuhnya ada di 0,5 ini, dan setelah ini bisa tembus maka bablas lagi ke area di sini saya bilang ya. Itu teman-teman ya, kita akan melihat hasilnya, dan skenario kita apakah target ini kita akan berlangsung. Dan per hari ini sih per detik ini kita sudah lihat hasilnya ya. Dari USD itu sudah di berapa persen ya, hampir 38% ya. Kita lihat ya, ini hasilnya. Oke teman-teman, ini hasilnya ya, AVAX, analisa kita AVAX ya, berapa poin ya. Kita sudah di 47% ya, kita ada hampir 10 dolar. IXS kita berhasil 5 dolar nih. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, inilah beberapa posisi yang saya buka, AVAX sudah 45% ya. Nah, seperti itu. Dan trading itu seperti itu teman, kita harus selalu disiplin, menunggu, sabar, dan menunggu momentum. Dan selalu namanya pasang sabuk pengaman, itulah stop loss. Oke, thank you, terima kasih teman-teman ya. Dan inilah strategi-strategi yang coba saya terapkan di trading dengan menggunakan MCIT. Oke, thank you, sampai jumpa, dan kita akan lihat hasil profit di next videonya. Oke, thank you.